Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dosen yang disertifikasi Dr. Edi Suprayatno, SPD MPD, dosen tetap Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada semester ini, saya diamanahkan untuk mengampu mata kuliah menulis kritis dan ilmiah dengan kode mata kuliah KBIA 630282. Deskripsi mata kuliah menulis kritis dan ilmiah merupakan mata kuliah yang bertujuan membekali mahasiswa dalam kemampuan memahami konsep dan menggunakan bahasa Indonesia dalam konteks komunikasi tulis ilmiah. Mata kuliah ini mengajarkan kepada mahasiswa tentang berpikir kritis, tentang ragam komunikasi tulis secara baku dan ilmiah berdasarkan tata bahasa baku, bahasa Indonesia, dan ejaan. Adapun tujuan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menuliskan beragam konsep komunikasi tulis ilmiah secara tahu aturan, taat aturan, kreatif, inovatif, dan objektif komparatif dalam membangun keragaman intelektual, terkhususnya penulisan karya ilmiah. Adapun tahapan pembelajaran LLO 2, mahasiswa mampu merancang penulisan karya ilmiah berupa PKM Riset Sosial Humaniora, PKM Pengabdian Masyarakat, PKM Kewirausahaan, PKM Penerapan Iptek, dan PKM Artikel Ilmiah. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan inovatif sesuai dengan CLO 2. Adapun indikator pembelajaran: 1. Ketetapan menentukan topik dengan kreatif. 2. Ketetapan menulis isi proposal PKM dengan tanggung jawab. 3. Ketetapan tata tulis ilmiah dan originalitas karya dengan teliti. Metode pembelajaran: 1. Project based learning. 2. Curah pendapat. 3. Diskusi kelompok. 4. Menyelesaikan proyek karya tulis. Bentuk pembelajaran: perencanaan atau pengembangan, baik itu berupa daring, blended, maupun luring. Berikut video PDD UKT PT bidang pengajaran Serdos tahun 2025. Selamat menyikma, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Sehat, Pak. Allah, kegiatan hari ini kita tetap membahas dari mata kuliah kita menulis kritis dan ilmiah dengan materi kita adalah program kreativitas mahasiswa yang merupakan program yang ditawarkan oleh kementerian kita semuanya. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, alangkah baiknya kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai agar mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan kita belajarlah di ini ucapan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya absen ya. Yang pertama, Juliana. Saya, Pak. Apa kabar Juliana, sehat? Sehat ya, Juliana. Selanjutnya atas nama Putri. Saya, Pak. Adik Putri ya, sehat kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Selanjutnya Dwi Handayani. Sehat kabarnya? Sehat ya. Alhamdulillah. Jadi ya, hari ini kegiatan kita yaitu tentang materi program kreativitas mahasiswa. Sebelumnya, izinkan saya menampilkan PPT terkait tentang materi kita hari ini. Baik mahasiswa yang saya cintai karena Allah, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah mahasiswa mampu merancang penulisan karya tulis ilmiah berupa program kreativitas mahasiswa seperti PKM Riset Sosial Humaniora, PKM Kewirausahaan, PKM Pengabdian Masyarakat, PKM Penerapan Iptek, dan PKM Artikel Ilmiah.
Adapun indikator pembelajaran kita, yang pertama adalah ketepatan menentukan topik dan judul dengan kreatif dan tepat. Yang kedua, ketepatan menulis isi proposal PKM dengan tanggung jawab. Ketiga, ketepatan tata tulis ilmiah dan tentang originalitas karya yang diteliti. Nah, inilah tahapan-tahapan kita, tujuan pembelajaran dan indikator keberhasilan untuk mahasiswa saya dalam materi menulis kreativitas mahasiswa sesuai dengan mata kuliah kita, yaitu menulis kritis dan ilmiah. Baik, kita buat kelompok dulu. Yang kelompok itu terdiri dari 5 orang. Dalam satu kelompok itu ada 5 orang. Ya, bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya 1, 2, 3, 4, 5 sehingga itu nanti menjadi kelompoknya. Kita hitung dari sudut dulu, silakan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4. Terima kasih ya. Dan sekarang silakan bentuk kelompok menjadi bangkunya bisa digeser menjadi lingkaran. Dimulai dari sekarang. Silakan kelompok 1 angkat tangan. Selanjutnya, terima kasih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Jadi semua sudah tersusun ya dengan timnya, karena kegiatan metode kita adalah hari ini tentang PJBL ya. Jadi memang kegiatan PJBL ini adalah secara kelompok sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu tentang PKM yang nanti saya akan memaparkan seperti apa mekanisme PKM ini ya. Karena di dalam mata kuliah kita menulis kritis dan ilmiah, kita tidak hanya belajar tentang bagaimana menulis makalah yang baik, tidak hanya belajar bagaimana menulis skripsi yang baik, tetapi juga yang namanya karya tulis ilmiah itu juga banyak gitu. Di antaranya adalah suatu kompetisi yang diberikan oleh pemerintah, yaitu PKM. Baik teman-teman mahasiswa, hari ini materi kita yang tadi kita sampaikan tentang PKM. PKM ini juga adalah kegiatan kreativitas mahasiswa yang sifatnya ilmiah. Dikarenakan PKM ini memang ditawarkan oleh kementerian untuk mahasiswa, ya, untuk mahasiswa untuk ikut terjun langsung secara ilmiah. Itu dia. Jadi memang PKM ini adalah satu program yang ditawarkan oleh pemerintah terhadap mahasiswa yang aktif. PKM ini sangat luar biasa yang diberikan oleh pihak kampus apabila teman-teman mahasiswa masuk ke tingkat nasional nantinya. Karena pihak kampus apabila mahasiswa masuk ke tingkat nasional itu akan dibebaskan kritis. Ingat, menulis kritis dan ilmiah bukan hanya menulis tentang skripsi, bukan hanya menulis tentang makalah yang setiap mata kuliah yang diberikan oleh para dosen dibuatlah mahasiswa itu seperti makalah. Tidak hanya itu. Jadi karya tulis ilmiah itu banyak sekali contohnya, sehingga saya selaku dosen pengampu mata kuliah menulis kritis dan ilmiah, saya mengambil topik hari ini, pembahasan hari ini tentang kreativitas mahasiswa. Seperti apa itu dia? Sesuai dengan foto ataupun video yang bisa saya tampilkan ini sebagai motivasi kita terkait tentang apa sih, seperti apa itu dalam kondisi pada waktu kegiatan di Pekan Karya Tulis Ilmiah Nasional. Ini sebagai contoh videonya kegiatan-kegiatan rentetan daripada Pekan Karya Tulis Ilmiah Nasional. Pada kegiatan ini dilakukan di Universitas Airlangga Surabaya. Itu dia. Jadi bisa dilihat rentetannya secara seremonialnya pada kegiatan pembukaan dan penutupan pada program kreativitas mahasiswa. Bagi teman-teman mahasiswa, apabila ikut dalam kegiatan program kreativitas mahasiswa ini, dan mahasiswa, teman-teman mahasiswa ini juga apabila sudah masuk ke dalam penulisan karya tulis ilmiah berupa PKM, ada empat kemampuan mahasiswa yang kita harapkan. Secara tidak langsung,
Empat inilah dia yang menjadi bekal mahasiswa apabila ikut dalam penulisan karya tulis ilmiah ini. Yang pertama adalah academic knowledge-nya. Mahasiswa akan dibekali tentang pengetahuan, ya, bagaimana berpikir kritis, bagaimana menulis kritis, bagaimana menentukan topik yang baik, menentukan judul yang baik, sampai dengan penulisannya akan dibekalkan dengan knowledge-nya. Secara tidak langsung, mahasiswa yang ikut di PKN ini knowledge-nya tidak diragukan, itu dia, tidak diragukan. Yang kedua adalah apabila mahasiswa ya ikut dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, skill of thinking-nya, ya, skill of thinking-nya itu tidak diragukan lagi. Karena apa? Berpikir arusnya tinggi dia, tidak berpikir arusnya rendah, tapi berpikir arus tinggi dia. Ya, hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Sebagai contoh, orang sudah pernah datang ke bulan karena ada kendaraannya, tetapi orang belum pernah datang ke matahari karena mungkin belum ada kendaraannya gitu. Kira-kira dari pemikiran arus tinggi mungkin tidak kita mencapai ke sana, mungkin saja karena fenomena ya. Tak lanjutnya, apabila teman-teman mahasiswa mengikuti PKN ini, manajemen skillnya, karena PKN ini dituntut tentang manajemennya. Pasti, karena manajemen skill di sini maksudnya adalah teman-teman mahasiswa ini dilakukan nanti dalam terjun PKN ini secara tim, secara kelompok dia, sehingga saya juga hari ini di kelas kita membagi antara kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 sesuai dengan manajemen skillnya gitu ya. Dan yang terakhir, komunikasi skillnya sudah pasti nanti teman-teman mahasiswa apabila ikut terjun dalam PKN ini, menulis PKN ini, komunikasinya sudah tak diragukan karena nanti kredibilitas mahasiswa adalah kreatif, inovatif, solutif. Ini saja. Gitu. Kalau ini tidak ada di dalamnya, dalam menulis kritis dan ilmiah, dalam subtopik PKN, jangan coba-coba mahasiswa. Jadi harus kritis dia, harus kreatif dia, inovatif dia, dan solutif. Next. Baik, nah ini yang tadi saya katakan. Menulis karya tulis ilmiah berupa PKN itu terdiri dari 5 orang, maksimal, minimal 3 orang. Itu dia. Jadi kebetulan kita di sini sudah pas, tidak ada yang melanggar karena hampir satu tim itu terdiri dari 4 orang. Itu dia. Jadi tidak ada yang melanggar. Pak, boleh 2 Pak? Tidak boleh. 6 orang Pak dalam satu tim? Tidak boleh. Karena ini sudah ketentuan. Ketentuan yang ada di dalam buku pedoman menyatakan bahwasanya dalam penulisan PKN ini minimal 3 dan maksimal 5 orang. Selanjutnya tentang AI. Ingat ya, zaman sekarang ini adalah zaman teknologi. Jadi dalam penulisan PKN itu tidak menggunakan AI. Kalau menulis AI itu sudah pasti secara otomatis dan tertulis dengan sistematis apa yang kita inginkan. Tetapi dalam PKN ini tidak menggunakan AI, tapi memang bantuan pemikiran kita yang tadi yang saya katakan, kreatif, inovatif, dan solutif. 3 hal itulah yang menjadi cikal bakal kita menulis kritis dan ilmiah dengan subtopik kita hari ini, yaitu PKN. Jangan menggunakan AI ini. Next. Teman-teman mahasiswa, jadi PKN itu ada 2 tahapan dia, ya, yang dilakukan. Ini yang seleksi dulu yang secara internal yang dilakukan oleh UNSU. Ya, yang dilakukan oleh UNSU. Kalau nanti memang dari buah hasil karya tulis ilmiah teman-teman mahasiswa mau ikut seleksi secara internal, itu nanti UNSU ada lembaganya yang kita katakan lembaga itu adalah Student Research and Creativity Center (SRCC). Itu ada wadahnya tempatnya. Itu dia. Yang dimulai dari sosialisasi, seleksi perubahan tinggi, penetapan PKN, dan langsung nanti ke PIMNAS. Lanjut. Nah, ini dia teman-teman mahasiswa, ada 2 seleksi yang dilakukan. Ya, yang dilakukan. Yang pertama seleksi yang dilakukan adalah tahapan administrasi. Itu tahapan administrasi. Jadi nanti pada pertemuan kita hari ini,
tahapan administrasi ini kita ujikan di sini, gitu ya, tahapan administrasi. Nanti pada pertemuan berikutnya baru kita nanti membahas tentang substansinya, itu substansinya. Jadi pembahasan kita hari ini kita mencoba kira-kira nanti saya memberikan beberapa contoh ya proposal kira-kira tahapan satu ini yang mana yang salah, yang tidak sesuai dengan administrasinya, itu dia. Bukan secara substansinya. The next nanti yang akan datang, pertemuan kita akan datang baru kita membahas tentang substansinya. Seperti apa Pak contohnya? Contohnya misalnya, tidak ada penomoran halaman di pendahuluan, ya kan? Itu tidak ada penomoran Romawi, itu maka salah dia. Yang berikutnya, tidak ada tanda tangan di biodata ketua, itu tidak ada ketua pelaksana, anggota itu tidak ada tanda tangan. Itu juga salah. Itu secara administrasi contohnya. Jadi secara administrasinya ini harus sesuai. Termasuk juga jenis tulisan. Jenis tulisan itu sudah diaturnya. Spasinya juga demikian. Itu sudah diaturnya. Marginnya juga itu sudah diaturnya. Jadi semua ya, semua di sini adalah secara administrasi semua sudah diaturnya. Nah, nanti akhir kegiatan kita mencoba untuk kira-kira yang mana yang tidak sesuai dengan administrasi yang kita susun. Anggaran. Nah, anggaran di sini ya, anggaran di sini sesuai dengan buku pedoman itu minimal itu 6, maksimal itu 10. Nanti coba dilihat. Nanti saya berikan permasalahan itu di akhir. Coba nanti dilihat kira-kira anggaran ini sesuai tidak ketentuan yang ada di sini. Kalau dia lebih daripada 10, berarti dia kalah secara administrasi. Nah, ini tabel format. Nah, tabel format ini juga yang sudah diatur dalam buku panduan. Ini jangan diubah. Coba nanti dilihat. Biasanya itu suka diubah, dia ditambah lagi tabel satu lagi, itu yang tidak benar. Sehingga itu juga kalah secara administrasi. Lanjut. Nih, tadi kan ada dana minimal 6, maksimal 10. Dana-dana itu nanti ada di lampiran yang namanya dijustifikasi anggaran. Perhatikan nanti contoh satu proposal yang saya berikan secara administrasi, ada tidak dia anggaran yang tidak dibolehkan. Misalnya apa? Pembelian laptop, ini tidak boleh. Atau menyewa laptop, itu tidak boleh. Itu dia. Nanti kalau saya kasihkan tadi ya satu proposal, seandainya ada redaksi tersebut, berarti dia kalah secara administrasi. Itu banyak memang PKN ini skim pembagian PKN. Tetapi hari ini kita hanya 5 saja. 5 saja pembahasan kita hari ini. Yang pertama adalah PKN Riset Sosial Humaniora, yang kita singkat dengan PKN RSH. Kenapa saya tak mengambil PKN Eksakta? Karena PKN Eksakta itu tidak berdasarkan latar belakang keilmuan kita. Karena keilmuan kita adalah pendidikan bahasa Indonesia, sehingga kita ambil satu skim PKN yaitu Riset Sosial Humaniora. Kalau Eksakta itu untuk fakultas kedokteran, untuk teknik, untuk pertanian. Kita kan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, program studi pendidikan bahasa Indonesia, sehingga kita ambil yaitu PKN Riset Sosial Humaniora. Yang kedua, hari ini ya saya jelaskan tentang PKN PM. Ya, apa itu kepanjangan? Pengabdian masyarakat. Itu dia. Yang ketiga, PKN PI, penerapan ITEK. Yang ketiga, yang keempat, PKN K, yaitu kewirausahaan. Yang kelima, PKN AI, artikel ilmiah. Padahal banyak PKN, tetapi saya di kelas ini ya menawarkan atau memberikan topik tentang PKN 5 skim saja. Kalau secara keseluruhan itu ada 10 skim, tetapi hanya 5 skim saja yang saya berikan hari ini. Skim yang pertama, ya, gabungan antar bidang sosial humaniora dengan objek riset nominal sosial yang
perilaku masyarakat yang dapat ditemui dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi artinya fenomena-fenomena yang ada di masyarakat itu bisa diangkat menjadi riset sosial humaniora. Misalnya jurusan kita kan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Indonesia. Kita mempelajari yang namanya sosiolinguistik ya. Apa itu sosiolinguistik? Siapa yang tahu sosiolinguistik? Sosio berarti kan sosial, linguistik berbahasa. Sosiolinguistik silakan. Bahasa sosial artinya sosiolinguistik itu adalah bahasa sosial, berarti masyarakat yang menggunakan bahasa untuk sebagai alat komunikasi. Seperti itu ya. Contoh Medan, suku apa? Saudianya yang di Medan ini. Melayu ya, bukan Batak ya. Bukan Batak, Melayu. Melayu pada waktu dia itu melamar atau menikah atau perkawinan. Nah itu kan kegiatan tuh ada ya, yang namanya misalnya palang 1, palang 2, palang 3, palang 4. Nah itu kan menggunakan komunikasi mereka kan, menggunakan bahasa itu kan. Nah bahasa di situ bisa kita lakukan riset sosial humaniora. Dalam segi apa? Ini yang disampaikan oleh penutur 1 Sogianya ini memberikan nasihat apa ya, memberikan fatwa apa ya, sehingga itulah yang menjadi ciri khas kita supaya kita memaknai setiap untayan kata-kata yang disampaikan oleh penutur 1 terkait tentang palang pintu 1. Oh ternyata maknanya inilah dia yang diterapkan. Artinya saya rasa semua makna itu kan baik-baik yang diungkapkan, hanya saja kita tidak tahu apa maksud dan tujuannya, sehingga itu sebagai satu contoh supaya kita pendidikan bahasa ini bisa meriset atau bisa melakukan riset sosial humaniora. Sekarang adalah PKMK. PKMK yang masuk di sini maksudnya adalah ya teman-teman mahasiswa bukan jual menjual. Artinya jual menjual ini maksud saya adalah jangan lagi jual bakso, jangan lagi jual makanan, misalnya bolu, bakso, nugget, lain dan sebagainya. Tidak. Tetapi di sini bisa PKMK Pendidikan Bahasa Indonesia ini bisa menuangkan idenya itu berupa jasa dan produk. Jasa yang dimaksud di sini adalah bisa jadi sekarang ini kan zaman apa ya, kegiatan MIPA. Nah, bisa teman-teman mahasiswa membuat yang namanya satu alat, satu penemuan bagaimana supaya cepat mempelajari bahasa Indonesia berdasarkan kearifan lokal yang ada di Sumatera Utara. Contoh, misalnya ada mahasiswa dari Filipina, dari Thailand, mereka mau mempelajari tentang budaya yang ada di Kota Medan atau objek-objek wisata yang ada di Kota Medan. Bisa saja teman-teman mahasiswa membuat yang namanya wadah atau yang membuat namanya platform tentang misalnya cara mudah untuk mengetahui budaya yang ada di Kota Medan. Kan gitu dia. Bisa saja menggunakan satu platform atau satu tempat yang namanya aplikasi supaya mereka juga memudahkan. Jadi tidak lagi segi makanan yang kita tampilkan di dalam PKMK ini, tidak. Ya bisa. Selanjutnya, masih PKMK masih sama, yaitu PKMPM. Nah, PKMPM inilah yaitu pengabdian kepada masyarakat. Itu dia. Ya, seperti apa dia? PKMPM ini, teman-teman mahasiswa harus ada mitra. Harus ada mitra. Mitra di sini maksudnya adalah yang memiliki permasalahan. Mahasiswa hadir untuk menuntaskan permasalahan, bukan mahasiswa hadir untuk menjadi masalah. Itu dia. Jadi PKMPM ini memang adanya masalah di masyarakat. Itu dia. Kita membantu. Tapi harus ingat, ini ada samanya dia. PKMPM dengan PKMPI. PKMPM dengan PKMPI ini sama-sama memiliki mitra, tetapi mitranya berbeda.
Berbedanya dari mana Pak? PKMPM itu mitranya non profit. Kalau PI juga ada mitranya, tapi yang profit dia, ya, yang profit dia. Artinya ada penghasilannya. PKMPM mitranya, ya, mitranya itu PKMPM yang non profit. Apa kira-kira? Ibu-ibu PKK, kan ada penghasilannya kan? Itu termasuk PKMPM yang bisa dijadikan mitra. Karang Taruna itu juga non profit, ya, non profit. Artinya dia bisa dijadikan mitra pada PKMPM. Oke, lanjut ini keterangannya. JPI yang tadi saya katakan, ya, non profitnya saja dia. Kalau yang profit yang menghasilkan keuangan, ini mitranya adalah PI. Kalau non profit ke PN. Oke, next, Pak. Oke, lanjut. Nih yang terakhir AI. AI ke lanjut, next, berikutnya. Ya. AI inilah yang sangat mudah di antara PKM-PKM yang lain. Kenapa mudah saya katakan? Karena tugas-tugas mata kuliah yang diberikan oleh dosen, mahasiswa saya sudah pasti membuat yang namanya makalah. Makalah itu dipresentasikan di depan, dan itu bisa diajukan ke PKM AI. Itu dia. Dan itu bisa diajukan ke PKM AI. Itu. Setiap ada laporan-laporan kegiatan, misalnya magang, PPL 1, PPL 2, jati diri, itu bisa juga dituangkan ke dalam PKM AI. Itu dia. Tinggal merubah template-nya saja. Itu aturan saja sesuai dengan buku pedoman PKM AI. Nah, ini saya kasih contoh satu kasus. Ya. Poin 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah judul PKM. Tetapi PKM apa dia? Tanda tanya. Nah, nanti coba secara tim menentukan kira-kira dari 1, 3, 2, 3, 4, 5 ini masing-masing skimnya apa? Misalnya Hydrafit pakan ayam broiler berbahan dasar lebih vertikal dan ampas tahu yang bernutrisi, solusi mencegah ranting stunting syndrome. Kira-kira ini skim PKM apa? Gitu. Nanti jawab langsung. Nanti diskusi sama temannya memang, ya, bukan secara individual. Diskusi sama temannya, tentukan dia ini skim apa. Apakah ingat kita hanya 5 skim saja, dan judul ini juga saya buat hanya 5 skim, tidak skim yang lainnya, hanya 5 skim, ya. Riset sosial pelayaran, pengabdian masyarakat, penerapan iptek, keresahan, dan artikel ilmiah. Kita berikan 2 menit untuk menentukan skimnya, ya. 2 menit ditentukan dengan skimnya. Nanti yang benar semua menjawab skim, saya memberikan apresiasi. Bisa kita mulai dari sekarang. Tentukan skimnya dari judul yang saya berikan. Silakan. Mahasiswa semuanya, kita tentukan skimnya berdasarkan kelompok, ya. Yang maju nanti adalah ketua tim pengusul. Jadi ada 5 kelompok menentukan dari judul ini skim apa dia. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yuk kita mulai kelompok 1. Siapa ketua tim? Timnya, silakan. Kelompok 2. Ke sana dulu lah, kelompok 3 dulu. Kelompok 3 supaya enggak nikah. Oke. Ya, kasihkan ke kelompok 2. Kasihkan kelompok 5. Baik, semuanya sudah menulis
berdasarkan perwakilan dari ketua tim yang maju menentukan skim apa yang ada di judul penampilan dari PPT yang saya tampilkan. Ya, jadi ada 5 judul, tapi 5 judul ini tadi kita buat skimnya apa, gitu dia. Ya, apakah benar semua atau salah atau ada benar dan yang salah. Tetapi yang saya nilai di sini adalah yang benar secara keseluruhan. Bisa kita lihat nanti PPT yang ditampilkan. Kita hitung mundur. Nanti kalau yang benar saya memberikan apresiasi. Ya, bagi kita hitung mundur yuk sama-sama. 3, 2, 1. Silakan operator. Kira-kira yang mana yang benar? Satu benar semua? Nah, ya. Oke. Nomor 2. Nomor 2 salah. Nomor 3 benar. Nomor 4 5 salah satu ya. Salah satu. Kelompok 3 EKMK benar. Sosok Maniara PF PI benar. Nah, berarti benar semua. Kelompok 4 salah. PKMK 1 benar, PI salah, PF benar, benar. Salah satu. Yang kelompok 5 benar. Oke, berarti benar semua. Jadi yang benar itu kelompok 1 benar semua, kelompok 3 dan kelompok 5. Ya, sesuai dengan slogan saya akan memberikan apresiasi. Apresiasinya itu berupa yel kekinian, seperti biasa yang disampaikan oleh PEI. Kelompok 3, kelompok 5 dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Sudah berikutnya? Ya. Terima kasih kegiatan kita hari ini. Tadi kita sudah mengulas tentang judul, terkait tentang judul skim mana saja yang tepat sesuai dengan judul yang sudah dibuat di PPT saya. Alhamdulillah tadi berdasarkan kita uji kelompok 1, kelompok 3 dan kelompok 5 itu benar semuanya. Dan selanjutnya kegiatan kita hari ini adalah sesuai dengan PJBL, tetap secara kelompok untuk menentukan secara administrasinya dan sedikit substansi terkait tentang proposal yang dibuat oleh satu tim yang terdahulu. Apakah ini proposal yang benar semua secara substansinya, secara administrasinya, nanti bisa dicek secara bersama-sama oleh satu kelompok masing-masing. Saya bagi dulu ya, ini adalah proposalnya. Jadi proposal ini silakan nanti tim baca. Tim baca secara sama, diperhatikan secara substansinya ataupun secara administrasinya benar atau salah proposal yang saya pada 5 kelompok di ruangan ini. Silakan ketua kelompok. Sebagai alat bantunya untuk mengerjakan hal itu, menentukan secara administrasi benar atau salahnya. Ini ada selembar kertas yang saya bagikan. Silakan saja masing-masing kelompok memberikan tanda checklist apabila itu jawabannya itu benar, gitu ya. Apabila jawabannya tidak benar, silakan saja masing-masing kelompok memberikan juga tanda checklist. Jadi di dalam kolom ini ada nomor, ada checklist list berupa kendali, ada jawabannya ya dan tidak. Ya. Saya bagikan ini ya, supaya nanti kamu hanya memberikan tanda checklist saja. Selama mengerjakan, berikan tanda checklist saja mana yang salah, mana yang benar, ya. Tetapi yang kalau secara administrasinya nanti sudah pasti kita nanti peroleh berdasarkan hasil checklist yang dibuat oleh masing-masing kelompok. Sebelum kita mensudahi kegiatan belajar mengajar,
pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan kepada tim? Silakan. Tim kelompok diwakilkan oleh tim kelompok juga nggak apa-apa. Silakan angkat tangannya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nadila Putri Nasution, perwakilan dari kelompok 3. Izin bertanya, Pak. Jadi ini pertanyaannya, apakah sama proposal yang dibuat dari kegiatan kepemudaan, contohnya remaja masjid, membuat acara islaminan? Di dalam proposal kan ada anggaran dana itu, Pak. Nah, apakah sama kegiatan menulis karya ilmiah dengan anggaran dana di PKM ini, Pak? Baik, pertanyaan sangat luar biasa. Kita dihapus dulu. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, langsung saya jawab, ya langsung saya mengklarifikasinya. Sebenarnya PKM, penulisan karya tulis ilmiah berupa program kreativitas mahasiswa juga sama seperti pembuatan proposal pada acara kepemudaan. Hanya saja di dalam PKM ini yang sifatnya ilmiah dikarenakan di bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4 itu terutama di bab 1 itu harus ada rujukannya, harus ada referensinya. Yang mana nanti referensinya itu berkaitannya tentang di dalam daftar pustaka, itulah di dalam PKM. Memang semuanya saya rasa tak ada lagi yang menjawab, karena juga tak ada lagi yang bertanya, karena juga waktu kita. Jadi kegiatan kita hari ini kita padakan saja. Insya Allah nanti pertemuan yang akan datang kita membahas tentang substansi, ya, terkait tentang penulisan bab 1, 2, dan 3, supaya proposal yang kita buat dalam penulisan karya tulis ilmiah dari mata kuliah menulis kritis dari ilmiah ini juga bisa ikut dalam kompetisi yang ada diselenggarakan oleh pemerintah, khususnya yaitu program kreativitas mahasiswa. Insya Allah semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.